Halo gengs, welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan yang mendung ini, saya akan merangkum sekaligus membahas film yang berdasarkan kisah nyata, yaitu The Legend of Butterfly 2023. Di mana film ini mengisahkan perjalanan seorang pria bodoh yang didorong untuk menjadi yang terkuat agar mampu menyatukan seluruh wilayah Jepang. Tentunya tidak mudah baginya untuk mencapai semua itu. Oke lah, daripada keburu hujan turun sampai repot angkat jemuran, mending langsung saja menuju ke pembahasannya. Tetapi jika kalian suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Layar Keren. Jika sudah, yuk gaskeun. Film diawali diperlihatkannya pemimpin klan Owari Oda Nobuhide yang sedang berwasiat kepada anaknya Oda Nobunaga, di mana dalam perbincangan tersebut sang ayah menyampaikan bahwa ia sudah tidak lagi muda, yang sering sakit-sakitan, dan jika sang ayah meninggal cepat atau lambat, kekacauan yang dibuat saingannya klan Viper pasti akan terjadi. Maka dari itu, sebelum itu terjadi, sang ayah meminta Oda untuk menikahi putri Viper. Selain untuk berdamai, di sisi lain juga untuk memperkuat kedua klan. Begitupun dengan klan Viper, Putri Nohime yang merupakan seorang janda dan suami selanjutnya sudah ditentukan oleh sang ayah, yang dimana calonnya tersebut adalah putra mahkota Owari. Meskipun Oda dijuluki dengan si bodoh dari Owari, sang ayah pun percaya bahwa ia adalah keturunan samurai yang hebat, dan alasan utama sang ayah menjodohkannya karena cepat atau lambat klan Tiger yang dipimpin oleh kakaknya Putri Nohime akan mengambil kekuasaan wilayah Mino, yaitu milik sang ayah. Kemudian keesokan paginya, sebelum Putri Piper datang, Oda telah melakukan persiapan dengan beberapa pengawal. Di sana terlihat sangat jelas bahwa Oda memang bodoh, yang dimana dalam menyambut sang putri, bukannya pakaiannya bersih, rapi, wangi, ini malah kayak Tarzan yang kucel tak terurus. Begitupun dengan sikapnya yang tidak menandakan sebagai penerus klan Owari. Singkatnya, malam pun tiba. Seperti pengantin pada umumnya, Oda pun sudah ditunggu oleh Nohime di kamarnya. Sementara di luar, para pengawal dari kedua klan turut mengomentari apa yang terjadi di dalam sana. Dan dalam situasi ini, meskipun mereka berbeda kepala, tetapi pemikiran mereka sama. Apalagi terdengar kegaduhan di dalam kamar pengantin tersebut. Akan tetapi, di saat mereka semua mendengar erangan Oda yang semakin keras bukanlah kenikmatan, melainkan lebih terdengar menahan kesakitan yang membuat mereka bertanya-tanya. Setelah dengan jelas mendengar tuannya meminta tolong, dengan segera mereka bergerak melihat apa yang terjadi. Oh my god, bagaikan Triple H, ternyata Oda sedang di smackdown oleh sang istri. Malam pertama yang seharusnya menjadi kebahagiaan bagi mereka malah berujung kericuhan awal ketidakakuran pasangan suami istri tersebut. Setelah mengetahui Oda tidak ada apa-apanya, maka secara terang-terangan Putri Nohime menyatakan hanya tinggal menunggu waktu mendapat perintah dari sang ayah untuk menghabisi Oda dan mengambil alih wilayah Owari. Sementara Oda dan para pengawalnya kini menyadari bahwa pantas saja Nohime dijuluki si ular berbisa, mengingat tentang rumor suami Nohime sebelumnya yang meninggal secara misterius di malam pertamanya. Apalagi kalau Oda jujur selama dalam kamar tadi, ia sebenarnya telah dipermalukan oleh Nohime, si ular berbisa. Kedua insan itu tak sedikit pun memperlihatkan tanda-tanda kerukunan akibat pernikahan terpaksa yang hanya dilatar belakangi oleh kepentingan politik berbekal egonya masing-masing. Sampai di suatu hari, Oda mulai menjalankan rencana dan mencari kesempatan untuk melenyapkan Nohime dengan memancingnya untuk ikut berburu bersama. Namun, lagi-lagi Oda memperlihatkan kekurangannya, di mana dia kalah bersaing dengan Nohime dalam memburu seekor burung. Kemudian Oda melihat hewan buruan yang lebih besar, yaitu seekor rusa. Dengan segera, mereka langsung bergegas mencarinya, diikuti dengan Nohime. Di saat Oda akan melepaskan anak panah, di saat itu pula ia terpeleset ke dalam jurang. Kini rencana untuk melenyapkan Nohime malah sebaliknya. Beruntungnya, Putri No masih berbaik hati untuk menolong Oda. Awalnya Oda menolak pertolongannya karena gengsi. Akan tetapi,
dia yang sudah tidak tahan lagi menerima pertolongan Nohime. Meskipun tidak romantis, setidaknya mereka tidak memperlihatkan seperti musuh lagi. Wanita itu seakan lupa dengan niat jahatnya yang malah terkesima melihat lautan. Bukan hanya tidak ada di wilayahnya, tetapi Nohime mempunyai impian untuk pergi ke seberang sana dengan mengarungi lautan. Seiring berjalannya waktu, walaupun bagaikan air dan minyak, bersama tapi tak pernah menyatu, pasangan suami istri itu bersama melalui lika-liku kehidupan yang perlahan mendewasakan mereka. Dimulai sejak sang ayah Nobuhide meninggal, dari sinilah otomatis kepemimpinannya jatuh kepada Nobunaga. 1 tahun kemudian, di tengah keramaian para pekerja yang sedang merenovasi benteng pertahanan, Nohime dihampiri salah satu selir yang mengatakan tentang kehamilannya buah dari perbuatan Oda. Dianggap itu sebuah kabar bahagia, walaupun akan lebih bahagia apabila mendengar kabar dari sang ayah yang tak kunjung memberi perintah untuk menghabisi Oda. Tak lama kemudian, Nohime dikejutkan dengan kegaduhan para prajurit yang dipimpin suaminya yang diketahui akan pergi ke wilayah Mino tempat ayah Nohime berada. Awalnya Putri No mengira bahwa Oda akan menginvasi klan sang ayah yang padahal pertempuran sedang terjadi di sana yang diakibatkan kakak Nohime memberontak terhadap ayahnya sendiri. Sedangkan Oda sendiri berniat berangkat ke sana untuk memberikan bantuan kepada mertuanya. Namun sepertinya semua sudah terlambat karena sesaat kemudian prajurit pembawa pesan menyampaikan kabar duka bahwa pihak musuh yang tak lain kakak Nohime telah berhasil mengambil alih wilayah Mino dan menghabisi ayahnya tersebut. Sontak Nohime pun sangat marah karena suaminya tersebut malah memilih bertahan menunggu serangan, bukannya bergerak mengambil kembali tempat kelahirannya. Namun Oda mengatakan dengan lantang bahwa pertempuran asal-asalan hanya akan berakibatkan kekacauan, terlebih pasukannya tersebut kalah dalam segi jumlah. Hal itu pun membuat Nohime geram dengan perasaan campur aduk dan ia pikir tugasnya sudah selesai, apalagi kini Nohime adik dari musuh yang mengkhianati keluarganya sendiri sehingga berniat untuk mendiskon umurnya sendiri. Akan tetapi Oda yang mulai dewasa dengan sigap mencegahnya dengan meyakinkan Nohime bahwa tugasnya kini mendampingi Oda sebagai seorang istri sampai akhir hayat nanti. Walaupun selanjutnya para pengikut setia Nohime harus dibuat ketakutan setelah mendengar kabar pergerakan musuh semakin dekat yang memperluas wilayah kekuasaannya, tentunya dengan pasukan yang semakin banyak pula. Tidak yakin dengan kemampuan Oda, para pengawal Nohime pun sudah mempersiapkan jalur evakuasi untuk segera kabur sebelum hujan tiba, yang menurut si bibi pembantu akan terjadi hujan lebat di keesokan harinya. Namun anehnya, seakan percaya dengan perkataan sang ayah, Putri Nohime pun segera menemui Oda yang seakan sudah pasrah, tak sedikit pun tampak bahwa dia adalah seorang samurai yang akan menjadi legenda daimyo paling ditakuti di negeri matahari terbit itu. Sehingga Nohime yang merasa terpanggil untuk memberikan ide-ide briliannya yang perlahan mulai dipahami oleh Oda Nobunaga untuk memancing musuh menyerang benteng, sementara pasukan utamanya menyergap jenderal mereka dengan senyap di waktu hujan tiba. Karena menurut Nohime, ramalan si bibi tidak pernah meleset. Kini wanita itu menjalankan perannya sebagai motivator bagi suaminya sendiri untuk bisa membangkitkan moral pasukannya. Dan benar saja kolaborasi Nohime dan Oda pun membuahkan hasil karena keesokan harinya Oda berhasil pulang dengan selamat membawa oleh-oleh kemenangan. Walaupun Nohime merasa cemas, tidak yakin dengan kemampuan Oda sampai ia berdiam diri menunggu kabar baik dari sang suami. Singkatnya, beberapa tahun kemudian, selain berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya, Oda juga berhasil mengambil kembali wilayah Mino, tanah kelahirannya Nohime, yang tentunya semakin lama semakin kuat dengan bertambahnya jumlah pasukan yang dirinya rekrut dari pihak yang kalah. Dan meskipun wilayah Mino diserahkan sepenuhnya kepada Nohime, bahkan Oda pun tidak memaksa apabila wanita itu harus tetap menjadi istri dari lelaki yang tidak dicintainya. Namun anehnya, keduanya sepertinya enggan memutuskan untuk bercerai. Walaupun diduga belum tidur seranjang, akan tetapi dari sinilah mulai nampak benih lope-lope di antara mereka.
Keberhasilan dari Oda menaklukkan banyak wilayah musuh membuat namanya tersorot dan otomatis diperhitungkan sebagai ancaman, sehingga menarik perhatian Shogun untuk mengajaknya beraliansi. Tentu saja, itu adalah peluang besar bagi Oda untuk lebih memperluas wilayah kekuasaannya. Hal itu sejalan dengan cita-cita Nohime yang kini tak tanggung-tanggung memotivasi Oda untuk sesegera mungkin menguasai Kyoto. Untuk selanjutnya menyatukan seluruh wilayah Jepang hingga terwujudlah kedamaian di bawah kepemimpinannya. Dan langkah pertama untuk menjalankan misinya tersebut adalah menikahkan adik perempuannya dengan Ajay Nagamasa yang merupakan salah satu daimyo yang cukup diperhitungkan untuk mengikat pemilik kastil Odani itu agar tidak macam-macam. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, tepatnya musim gugur, Oda telah berhasil menguasai Kyoto. Selain semakin kuat dengan bertambahnya jumlah pasukan, dia pun semakin kaya dengan harta rampasan, serta dengan berbagai macam hadiah yang diterima dari para bangsawan hingga para pedagang. Dan disitulah Oda tertarik untuk merekrut pemuda berkulit hidung yang bekerja sebagai misionis barat dengan postur tubuh idealnya. Pemuda tersebut dinilai akan menjadi prajurit tangguh dan bisa jadi dialah Yasuke samurai kulit hitam pertama itu. Saat itu pula, Oda bersama Nohime yang mulai merindukan hidup bebas tanpa ketatnya pengawalan berhasil menyelinap di antara kerumunan orang dengan berpakaian sederhana berbaur bersama rakyat jelata, dan untuk pertama kalinya Nohime diajak OTW serta secara langsung diberikan hadiah oleh sang suami. Walaupun hadiah tersebut bukanlah barang mewah, hanya sebuah ukiran kayu yang menyerupai bangkong atau kodok, namun sepertinya Nohime sangat terkesan menyukainya. Dan sejak itulah mereka menjalani hidup dengan penuh tawa bahagia. Bahkan Nohime yang dulu berencana menghabisi Oda, kini mengajak Oda untuk indehoi di saung Aki Sarmin yang sudah lama lapis Nohime tidak terjamah kembali rapat. Namun yang namanya hidup tak selamanya indah, begitupun sebaliknya. Beberapa tahun kemudian, di mana perjuangan Oda selama ini harus menerima kekalahan untuk yang pertama kalinya, yang menewaskan sejumlah pasukan terbaiknya akibat pengkhianatan Ajay Nagamasa adik iparnya sendiri yang membuat daimyo itu murka. Akan tetapi, kali ini Oda tak perlu diajari istrinya lagi untuk membangkitkan moral pasukannya. Ajay Nagamasa no kubi o hane! Sementara Nohime saat itu harus menerima kenyataan pahit setelah kehilangan buah hatinya yang meninggal. Sedangkan Oda yang sibuk dengan pertempuran membuatnya selama ini tidak begitu memperhatikan kondisi sang istri. Bahkan yang membuat Nohime merasa sakit hati ketika suaminya menganggap kehilangan banyak pasukan tidak sebanding dengan nyawa seorang bayi. Oda pun berpikir, urusan kehilangan bayi kapan-kapan tinggal buat lagi. Padahal yang menjadi kekhawatiran Nohime adalah meskipun Oda sudah memiliki putra dari selirnya, namun usia Nohime yang sudah tidak muda lagi. Jadi ketakutan tersendiri baginya apabila tidak punya kesempatan memiliki anak dari Oda. Apalagi sekarang suaminya seakan tidak memiliki hati dan perasaan yang terselimuti ambisi kekuasaan semata. Kekejaman Oda semakin menjadi ketika ia merasa kecewa kepada para biksu di kuil Endria Puji yang menurutnya tidak sepantasnya para tokoh agama terlibat dalam politik serta urusan militer, apalagi mereka mendukung pengkhianatan Ajay Nagamasa, membuat Oda yang kini dijuluki sebagai si Raja Iblis dari surga ke-6 itu seakan lepas kendali, memerintahkan prajuritnya untuk membumi hanguskan kuil tersebut beserta semua penghuninya, termasuk anak sekalipun. Walaupun titahnya dianggap melewati batas itu sempat ditentang oleh hampir seluruh para petinggi, namun salah satu dari mereka, yaitu Akechi Mitsuhide, petinggi termuda, sangat mendukung kebrutalan Oda. Maka dengan senang hati, ia menjalankan perintah tuannya sebagai algojo di kuil tersebut. Sementara Nohime yang dimintai bantuan dalam kasus ini tidak mampu membujuk suaminya. Bahkan kini wanita itu mulai dianggap tak punya tempat dalam pencapaiannya Oda yang semakin brutal, tak kenal belas kasihan. Apalagi setelah beberapa tahun kemudian, dia berhasil menghabisi Ajay Nagamasa bersama sekutunya, membuat Oda seakan menjelma sebagai iblis berwujud manusia, semakin disegani rekan dan ditakuti para lawan-lawannya. Walaupun kenyataannya ia tak bisa tidur nyenyak, selalu terbayang jika tiba-tiba musuhnya menyerang. Beda halnya dengan Nohime yang semakin bertambahnya usia, namun ambisinya sudah semakin berkurang. Bahkan wanita yang terlihat berdarah dingin itu
kini berubah layaknya ibu-ibu rewel yang membutuhkan perhatian suaminya. Akan tetapi, di saat itu pula ia disadarkan oleh pernyataan Oda bahwa pencapaiannya hingga saat ini bukankah berawal dari ambisinya serta keinginannya sendiri yang membuat pemuda bodoh itu berubah menjadi monster kejam. Wanita yang semula menikahinya hanya untuk memanfaatkan kebodohan Oda, bahkan sempat berencana menghabisinya, kini merasa heran sendiri dengan perubahan perasaannya. Dia sendiri yang memotivasi Oda untuk menjadi pemberani. Namun ketika laki-laki itu sedang berada di perjalanan menjadi yang terkuat, kini Nohime sendiri yang merasa cemas. Namun Bisiti menjelaskan dengan kerewelannya itu adalah pertanda bahwa Nohime sangat menyayangi Oda Nobunaga. Akan tetapi dengan kurangnya perhatian dari sang suami, ia merasa cintanya bertepuk sebelah tangan yang membuat Nohime seakan tak dibutuhkan lagi di sana. Sehingga pada akhirnya Nohime memutuskan untuk diceraikan secara damai dan pergi meninggalkan Oda bersama kenangannya. Walaupun awalnya terlihat biasa saja ketika mengabulkan permintaannya Nohime, namun Oda seakan dibuat tersiksa oleh egonya sendiri. Dengan sekuat tenaga, pria yang berhati iblis itu berpura-pura tegar melepas kepergian Nohime yang kini telah menjadi mantan istrinya. Bersama pengawal setianya, Nohime pun tinggal di kampung terpencil, berniat menghabiskan sisa hidupnya jauh dari keramaian serta kemewahan. Apalagi kondisinya yang kini sering sakit-sakitan, siapa sangka suatu saat dia akan menyesali keputusannya. Sementara Oda sendiri masih terus bertempur melawan yang berani menentangnya hingga semakin lama semakin tak tertandingi. Namun di sisi lain, sama halnya dengan Nohime, ternyata Oda juga tersiksa dan merasa kehilangan dari wajah Nohime yang dianggap paling menyebalkan. Ternyata saat ini ia rindukan. Dari sinilah kita akan diperlihatkan pengawal pribadi paling muda yang bernama Ranmaru yang selalu menjadi terdepan dan paling setia pada tuannya. Bahkan ketika Oda dibangunkan dari mimpi buruk di siang hari, Ranmarulah orang pertama yang menenangkan tuannya. Dia tahu betul bahwa Oda sudah beberapa hari tidak tidur karena pertempuran. Kini daimyo kejam itu mulai mempertanyakan makna dari pencapaiannya menjadi yang terkuat, bahkan mendapat pujian dari sang kaisar. Namun di puncak kejayaannya tersebut, ia merasa hampa karena Nohime tidak berada di sisinya. Sepertinya dia merasa sangat berdosa setelah tidak mempedulikan istrinya yang kehilangan bayinya tersebut, yang malah mementingkan kekuasaan. Tak lama kemudian, daimyo itu dikejutkan dengan kedatangan pengawal setia Nohime, yaitu Sadai, yang tanpa buang-buang waktu lagi, Oda segera bergegas menuju kediaman mantan istrinya. Benar saja, Oda mendapati Nohime dalam kondisi memprihatinkan. Tuan putri yang awalnya penuh ambisi itu kini hanya jadi ibu-ibu penyakitan, disiksa kesepian. Apalagi setelah Oda mengetahui bahwa ternyata Sadai yang sebelumnya ditugaskan untuk menjadi suami Nohime tak sekalipun pernah berani menyentuh wanita yang ia tahu betul sangat mencintai Oda. Tak tega melihat kondisi Nohime yang tampak lelah dan merana. Dari sinilah daimyo kejam itu mulai kembali terlihat seperti manusia normal pada umumnya. Karena baru sekali seumur hidupnya, dia rela berlutut kepada wanita, memohon agar Nohime bersedia ikut bersamanya untuk dirawat dan tentunya mereka rujuk kembali. Namun perubahan sikap Oda yang lebih perhatian kepada sang istri membuat dia melupakan ambisinya untuk kembali bertempur, yang padahal tinggal beberapa langkah lagi untuk menyatukan Jepang, dan tentunya kebrutalannya pun seakan hilang, yang membuat kekhawatiran bagi Akechi. Apalagi suatu hari Tokugawa sang pemimpin shogun kala itu berencana mengunjungi Oda karena menurutnya apabila Oda tidak sekejam dahulu, tentunya tidak dianggap lagi sebagai ancaman bagi daimyo lain. Maka Akechi pun siap bersandiwara, yang penting Oda tetap terlihat kejam di mata Tokugawa. Dan benar saja, beberapa hari kemudian pemimpin shogun itu mendatangi kastil Ajushi yang megah. Namun tampaknya dia tak bisa dibodohi ketika Oda berpura-pura marah kepada Akechi. Walaupun komandan muda itu seakan dipermalukan di depan tamu. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian Oda berpamitan kepada Nohime, berencana pergi ke medan tempur yang ia berjanji itu akan menjadi pertempuran kali terakhirnya. Kemudian Oda memberikan alat musik yang dahulu di Kyoto
di saat kenangan bahagia bersama, di mana Oda meminta Nohime untuk segera sembuh dan ketika pulang nanti, ia harus bisa memainkan alat tersebut agar Oda membawa Nohime menyeberangi lautan sesuai impiannya saat itu. Sedangkan Nohime sendiri memberikan mainan kodoknya yang dianggap sebagai jimat keberuntungan agar Oda pulang dengan selamat, dan janjinya Oda membawanya menyeberangi lautan terlaksana. Di dalam perjalanan menuju ke medan perang yang cukup jauh, Oda mempersiapkan tenaga dengan istirahat di kuil Honoji. Namun hal yang tak diinginkan pun terjadi karena di malam harinya sejumlah prajurit tempur bersenjata lengkap mengepung kuil tersebut dipimpin oleh Akechi Mitsuhide yang menganggap Oda bukan iblis menakutkan lagi, tidak layak jadi seorang pemimpin dan lebih pantas untuk dihabisi. Terlebih Akechi mengikutinya sampai rela mati, hanya suka dengan kepemimpinan Oda yang tegas, kejam, bahkan brutal. Oda yang tiba-tiba mendapat laporan pengkhianatan Akechi segera melakukan perlawanan walaupun tanpa persiapan. Dan meskipun dengan banyaknya pasukan, Oda memperlihatkan kemampuannya di mana ia benar seperti yang dikatakan ayah Putrino bahwa dia adalah samurai yang hebat. Akan tetapi prajurit Akechi yang tak ada habisnya membuat Oda kewalahan sehingga membuat pengawal pribadi Ranmaru harus rela mati untuk menyelamatkan tuannya agar segera lari lewat jalan belakang. Namun jalan yang dilewati Oda saat itu buntu yang mengharuskan dirinya untuk berpikir keras sehingga dia sudah tidak mampu berpikir jernih lagi. Oda berniat untuk mendiskon umur agar pertempuran ini cepat berakhir. Tetapi ketika ia mendapati mainan kodok yang mengingatkan Oda kepada janjinya tersebut, seolah-olah dirinya mendapat keberuntungan yang dimana Oda melihat di bawah sana ada jalan pintas untuk keluar. Sementara di sisi lain, Nohime yang mendapat kesempatan untuk memulai hidup baru, bersemangat segera sembuh dan terus belajar menguasai alat musik yang diberikan sang suami, hingga pada akhirnya ia pun terlelap. Tak lama kemudian, Oda yang berhasil kabur segera membangunkan Nohime untuk segera pergi ke dermaga sebagaimana janjinya membawa sang istri untuk pergi mengarungi lautan. Sejak saat itulah Nohime berangsur sembuh dan bagaikan bajak laut, mereka menghadapi badai yang mengguncang kapal yang mereka tumpangi hingga beberapa tahun kemudian Oda bersama Nohime hidup bahagia dan telah mempunyai seorang anak. Akan tetapi sayang seribu sayang, ternyata semua itu hanyalah mimpi semata yang pada saat itu Oda ketiduran karena terlalu kecapean dan melihat sekeliling tidak ada jalan keluar. Maka dari itu Oda yang tidak mau mati diburu pasukan Akechi melakukan harakiri. Sementara Nohime sendiri di saat itu terlelap, bukannya tidur, melainkan modar alias meninggal. Namun meskipun begitu, dia tidak salah mengambil keputusan untuk kembali bersama Oda karena terlihat jelas di wajahnya terpampang senyuman yang menandakan ia husnul khotimah. Lalu, film pun berakhir. Bagaimana? Seru sekali bukan? Dan tidak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini 6,5 dan menurut saya cocok diberi 7,0. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa kembali di next video. Bye bye.